Hai semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya sama aku, Bunda Twin. Teman-teman, di video kali ini aku mau share kegiatan aku di hari lebaran yang ketiga. Jadi di video sebelumnya kan aku udah cerita ya, kalau hari lebaran yang kedua itu aku gak kemana-mana, dan lebaran yang hari pertama itu penuh drama. Kalau misalnya kalian itu belum nonton video aku yang sebelumnya, silahkan ditonton ya teman-teman. Jadi berhubung di lebaran kedua itu memang full istirahat di rumah seharian ya teman-teman. Aku tuh juga leha-leha di rumah, bikin video juga seadanya banget gitu ya. Itu pun karena aku ngecek video yang lebaran pertama itu tuh masih kependekan gitu ya videonya. Karena kalau pas lebaran gitu tuh aku juga susah mau ngevideo ini ya teman-teman, repot bawa anak-anak, megang anak-anak gitu ya. Jadi nggak terlalu fokus ngevideo-videoin, dan nggak mau aja gitu ya ngeganggu kayak momen silaturahmi gitu teman-teman, karena sibuk ngevideoin gitu ya. Makanya ini di hari ke lebaran yang ketiga baru aku jalan-jalan sama Pak Su, dan hari ini aku lumayan agak banyak lah gitu yang ngevideoin, walaupun gak banyak-banyak banget juga. Jadi teman-teman, di lebaran yang ketiga ini aku tuh ngajakin Pak suami pergi ke kebun binatang yang ada di Pekanbaru ya. Tepatnya di Kubang Raya, Pekanbaru, yaitu kebun binatang Kasangkulim Zoo ya teman-teman. Mungkin untuk warga Pekanbaru pasti tahu. Nah, sedikit drama juga di pagi hari tadi teman-teman dengan Pak suami ya. Jadi Pak suami itu pengennya ngajak aku itu jalan-jalan. Itu tuh di hari Sabtu, kalau enggak hari Minggu gitu ya. Nah, kalau ini kan hari Jumat ya teman-teman. Aku tuh kayak udah bad mood gitu loh teman-teman, karena memang dari lebaran pertama kan sibuk silaturahmi, lebaran kedua tuh di rumah aja gitu ya, molor gitu teman-teman. Di lebaran ketiga juga nggak kemana-mana gitu ya. Makanya aku tuh kayak bilang sama Pak Su, ayolah please bawa ke kebun binatang gitu ya, pengen jalan gitu kan. Kayak agak ngomel-ngomel dan sedikit merajuk ya teman-teman. Alhasil dengan metode aku merajuk gitu ya, alhasil Pak suami maulah ngebawa kami teman-teman main ke kebun binatang. Jadi sedikit kayak gitulah ya drama di pagi hari tadi, aku tuh merajuk gitu ya. Allah, lebay banget ya emak-emak, karena emang udah sebosan itu gitu ya di rumah. Dan ini aku tuh udah nyampe di kebun binatang ya teman-teman, udah nyampe, dan aku ngevideo juga nggak terlalu banyak-banyak banget sih, tapi lumayan lah ya. Nah teman-teman, untuk di lebaran yang ketiga ini aku tuh pergi sama Pak Su sama anak-anak itu di siang hari. Dari rumah itu tadi berangkat itu jam 9-an ya, dan sampai di sini tuh sekitar jam 10-an lewat gitu ya teman-teman. Di sini kami juga nggak terlalu lama sih ya teman-teman, cuman kayak sekitar 2 jaman gitu ya, terus keluar dan pulang gitu. Karena kebetulan ini hari Jumat juga ya teman-teman, jadi nggak juga yang lama-lama sih di sini. Aku ya teman-teman udah berapa tahun ya aku tinggal di Pekanbaru. Pokoknya semenjak aku ke Pekanbaru itu udah sekitar lebih kurang 6 tahun. Ini baru pertama kali seumur hidup aku menginjakkan kaki di kebun binatang ini ya teman-teman. Karena sebelum-sebelumnya aku sering ngajakin Pak suami gitu ya ke kebun binatang gitu. Aku sering bilang ya, ayolah bawa kami ke kebun binatang gitu ya. Malah Pak suami itu bilang gini teman-teman, apa sih yang mau dilihat di kebun binatang? Di situ tuh banyak binatangnya katanya gitu. Ya ampun gitu ya, memang aku tuh pengen ngeliat binatang kan ke kebun binatang gitu. Ya itulah teman-teman, Pak suami itu emang susah banget gitu ya dibawa pergi-pergi gitu. Dan kali ini tuh ya teman-teman, perdana aku kesini, masya Allah anak-anak happy, aku juga happy gitu ya, walaupun pegel ngegendong anak-anak gitu ya, bentar-bentar minta digendong, bentar-bentar mau jalan gitu ya. Belum lagi dramanya anak-anak yang minta es krim, yang minta minum, yang minta jajan gitu ya, dengan segala dramanya. Tapi beneran aku happy, walaupun pulang dari sini tuh lelah ya teman-teman, tapi beneran deh, emak-emak tuh ya emang kayak gitu, rata-rata tuh gitu ya teman-teman. Kalau misalnya keluar rumah, kalau misalnya di rumah itu bosan gitu ya, dan kalau keluar rumah tuh capek. Tapi sebenarnya kita tuh butuh gitu ya keluar rumah. Setuju nggak para emak-emak? Aku yakin sih pada setuju ya. Nah teman-teman, di sini aku mau ngajakin kalian sedikit keliling-keliling di kebun binatang yang ada di sini ya teman-teman. Cuman ini tuh binatangnya nggak terlalu banyak macemnya banget ya. Kebanyakan di sini tuh kayak burung gitu. Nah itu tuh lumayan banyak jenisnya ya teman-teman. Oke, setelah tadi kami keliling-keliling sebentar teman-teman, di sini si Twin mulai dramanya ngerengek minta es krim.
Oke, di sini kita jajan es krim dulu. Dan kalau udah ke tempat wisata gini teman-teman, semua harga-harga itu 2 kali lipat ya naiknya. Biasanya es krim ini 5 ribuan, sekarang 10 ribuan teman-teman ya di sini. Cuman nggak apa-apa, sesekali namanya juga kita lagi wisata ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita istirahat dulu sebentar sambil nemenin anak-anak makan es krim sampai es krimnya habis ya. Sebenarnya aku tuh agak-agak ada malu-malunya sedikit ya teman-teman kalau ngevideoin di depan umum kayak gini. Karena kalian bisa lihat ya tadi kayak orang-orang tuh seolah-olah ngeliat aku mulu gitu ya. Cuman ya kalau untuk dilihatin kayak gitu aku tuh ngerasa udah lumayan biasa sih. Karena kan aku konten juga udah lumayan lama ya, udah lebih 3 tahunan gitu teman-teman. Kalau dulu mah iya ya, kalau misalnya pas lagi ngevideoin terus dilihat orang pasti HP-nya langsung disembunyiin. Tapi kalau di zaman sekarang gitu ya, kayaknya nggak terlalu yang apa ya, yang malu atau canggung banget teman-teman. Karena emang kayak rata-rata sekarang tuh kan mama tuh emang tukang konten di mana-mana ya teman-teman. Jadi nggak terlalu malu-malu banget lah gitu. Di sini si Twin itu beneran happy banget teman-teman, dia itu bisa ngelihat berbagai macam burung gitu ya, terus berbagai macam permonyet-monyetan dari orang hutan, monyet sampai ke siamang, pokoknya banyak ya di sini. Nah, di sini kami juga tadi lihat kuda Nil ya atau apa gitu. Terus itu juga ada tadi tuh ada delman ya teman-teman. Kalau misalnya di Bukit Tinggi, biasanya kami bilang tuh namanya kuda bendi teman-teman. Oke, seperti ini sih teman-teman, tempatnya itu adem, masya Allah. Pokoknya aku tuh seneng banget sih kesini. Next kalau misalnya lagi apa ya, lagi suntuk di rumah, lagi bosan di rumah, kayaknya aku pengen sih teman-teman kesini lagi gitu ya, buat sekedar menenangkan pikiran gitu ya. Kayaknya di sini tuh seru aja gitu teman-teman, ngajakin anak-anak. Situ itu beneran deh happy banget. Nah, ini pas kami jalan-jalan tadi teman-teman, Situn itu ngeliat ada ini ya, ada odong-odong. Kalau Situn mah bilangnya mobil Tayo teman-teman. Dia itu ngerengek minta naik Tayo. Jadi udah kita ajak dulu Situnnya naik Tayo. Ini tuh per orangnya tuh 10.000 ya teman-teman. Jadi ini berempat ya 40.000. Padahal ini tuh cuman muter-muter deket banget teman-teman ya. Cuman ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting anak-anak tuh happy. Pokoknya hari ini tuh aku pengen bikin Situin tuh seneng, happy gitu ya. Karena emang kami tuh jarang banget keluar rumah. Mungkin buat kalian yang ngikutin aku tuh dari lama tuh pasti tahu teman-teman, aku tuh jarang super jarang banget yang pergi wisata, liburan kemana gitu, jalan tuh jarang banget ya. Karena ya kadang tuh emang Pak Suami tuh agak lumayan sedikit susah ya teman-teman diajak mau jalan gitu. Jadi ini mumpung Pak Suami tuh mau diajakin jalan, ya udah kita manfaatkan aja. Nah, itu tadi ya mobil Tayonya teman-teman. Terus di sini istirahat lagi, jajan es lagi ya. Ini kami jajan pop es. Yang biasanya pop esnya itu tuh di harga 5 ribuan. Tadi kami beli dengan harga 8 ribu. Oke, di sini nggak lupa anak-anak ngerengek minta mainan ini ya teman-teman. Ini tuh biasanya 8 ribu, di sini 15 ribu ya. Masya Allah, pokoknya kalau harga-harga di tempat wisata. Oke teman-teman, selesailah sudah liburan di hari raya ketiga ya teman-teman. Aku nggak terlalu yang banyak-banyak banget dan panjang ngevideoinnya ya. Pokoknya aku liatin aja keseruan kami. Karena kalau misalnya aku terlalu banyak ngevideoin, yang ada aku tuh nggak bisa menikmati teman-teman. Makanya aku tuh ngevideoin itu ya sedikit-sedikit aja. Karena aku juga pengen menikmati momen bersama keluarga kecil aku. Oke teman-teman, tadi tuh kami sampai di rumah itu sekitar jam nggak sampai di rumah itu sekitar jam berapa ya, jam 2an teman-teman. Tadi tuh sempat di jalan tuh berhenti buat makan sama sholat ya, sholat zuhur. Dan ini setelah sampai di rumah tadi istirahat dulu sebentar. Ini aku mau lanjut buat beres-beres ya. Ini tuh adalah di sore hari ya teman-teman, di sore harinya. Setelah tadi tuh kami istirahat gitu ya. Dan ini aku mau beres-beres di dapur dulu. Karena beneran deh teman-teman, seharian kemarin kan di lebaran kedua itu aku nggak yang terlalu banyak aktivitas gitu ya untuk di dapur. Dan itu tuh dapur aku ya Allah lumayan berantakan teman-teman, lumayan berantakan, lumayan kotor, piring kotor numpuk di mana-mana ya, karena masih sibuk dengan makan miso yang kami bikin di malam lebaran. Itu tuh bolak-balik makan miso dan nggak dicuci-cuci ya teman-teman untuk wadahnya. Dan ini ya Allah, cuci piring aku tuh numpuk banget. Berhubung aku tuh udah happy habis jalan-jalan tadi ya, di sini aku semangat lagi dong buat beres-beres di dapur.
Oh iya teman-teman, ketika aku lagi voice over ini tuh cuacanya lagi hujan ya. Mungkin agak sedikit berisik. Semoga aja suara aku tuh lebih besar dari suara hujannya ya teman-teman. Karena kalau misalnya menunggu hujannya reda, takutnya nanti hujannya nggak reda-reda gitu ya. Jadi ya udah, ini aku tetap voice over aja dan aku usahakan suara aku tetap besar biar tetap kedengeran sama kalian. Love to hear your voice, not sleeping. Di hari lebaran ya teman-teman, pengeluaran bukan di lebaran aja sih, kayak dari Ramadan gitu ya sampai ke lebaran, itu pengeluaran itu beneran deh membengkak luar biasa ya teman-teman. Cuman nggak apa-apa teman-teman, kita berdoa aja semoga Allah selalu cukupkan rezeki kita, dan semoga juga teman-teman Allah pertemukan kita dengan Ramadan dan lebaran di tahun-tahun selanjutnya, amin. Aku juga sih teman-teman di lebaran keempat juga mau jalan-jalan juga ya sama keluarga. Nanti deh aku bakalan liatin ke kalian ya gimana keseruan kami di lebaran yang keempat jalan-jalan bersama keluarga. Yaitu aku tuh bersama dengan abang ipar aku dan juga kakak ipar aku serta anak-anaknya ya teman-teman. Jadi kalian jangan lupa pantengin terus video aku. You're all I know, what I need. Aku tuh juga minta doanya ya teman-teman sama kalian semua. Semoga aku tuh bisa ada rezekinya biar di tahun depan aku tuh bisa pulang kampung. Karena insya Allah ya aku tuh ada rencana tahun depan itu mau pulang kampung teman-teman. Aku tuh mau berlebaran bareng sama orang tuaku ya, sama ayahku. Di sini kan jadi kayak gantian gitu loh teman-teman, 1 tahun di sini, 1 tahun besok tuh pulang gitu ya. Semoga aja sih ada rezekinya, dan berhubung ini tuh udah selesai gitu ya teman-teman hari lebaran gitu ya pas aku voice over video ini. Jadi aku tuh akan mulai nabung teman-teman ya. Aku bakal mulai nabung buat keperluan lebaran tahun depan gitu ya. Lebaran tahun ini aku juga gitu teman-teman, dari habis lebaran tahun kemarin gitu ya, itu tuh aku langsung nabung buat keperluan lebaran tahun ini. Jadi untuk tahun depan itu udah dipikirin dari sekarang gitu teman-teman. Jadi kita tuh nggak yang terlalu kewalahan gitu ya buat ngumpulin uang di lebaran atau buat nyari uang keperluan lebaran gitu. Oke deh teman-teman, tadi udah selesai beres-beres dapur. Di sini aku juga mau masak nasi karena ini tuh nasi tuh udah tinggal sedikit banget ya. Memang sih teman-teman di rumah tuh masih laris itu makan miso daripada makan nasi ya teman-teman, karena emang sehobi itu, seseneng itu gitu ya orang rumah tuh makan miso ya teman-teman. Makanya ini tuh masak nasi juga kayak apa ya? Kayak cadangan aja lah gitu ya. Siapa tahu nanti ada yang mau makan nasi gitu. Oke, ini nasinya lagi proses aku masak, dan di sini aku mau lanjut nyapu. Ini tuh step terakhir ya teman-teman. Kalian namanya udah beres-beres, itu step terakhirnya itu pasti nyapu dan ngepel. Tapi seperti biasa kalau ngepel-ngepel aku nggak videoin teman-teman, ya Allah gerah banget, aku nggak kuat deh rasanya gitu ya kalau ngepel tuh bolak-balik gitu sambil di videoin. Semoga lah nanti ada rezekinya ya teman-teman biar bisa beli pelan yang itu ya, yang model sekarang gitu ya teman-teman. Jadi dia itu nggak perlu dicuci-cuci bolak-balik gitu kan. Kalian tahu lah ya yang mana. Alhamdulillah teman-teman, dapur tuh udah bersih lagi, udah rapi lagi, perasaan juga lagi bahagia gitu, habis jalan-jalan, mood juga lagi bagus-bagusnya, masya Allah. Pokoknya seneng banget gitu ya kalau udah habis diajak jalan-jalan, ya Allah, saking kesenangan ngomongnya buru-buru dan belepotan, mohon maaf ya teman-teman. Oke, alhamdulillah ini dapur udah selesai, dan ini aku lanjut di malam harinya. Jadi di malam hari itu masih berlanjut keluar rumah teman-teman, karena kebetulan pampersnya anak-anak habis, susunya anak-anak tinggal sedikit. Jadinya di sini aku sama Pak Su sama anak-anak juga ini ya keluar buat beli susu sama diapersnya anak-anak juga ya teman-teman. Aku sih di sini nggak yang terlalu banyak belanja ya teman-teman. Di sini aku beli yang memang mana yang habis-habis saja, karena aku juga nggak terlalu ingat di rumah tuh apa aja yang semua yang udah habis gitu. Jadi yang aku ingat-ingat aja. Dan ini ada diapers. Ini anak-anak tuh heboh banget teman-teman. Mereka tuh pada ngambilin keranjang tuh masing-masing 1 orang ya. Itu si adik aku suruh ngambil diapers. Dan itu kakak ternyata dia udah belanja sendiri teman-teman. Dia udah ngisi keranjangnya pakai susu. Itu kalian bisa lihat ya. Dia tuh udah ngambilin susu tuh, masya Allah banget deh si Twin. Padahal dia tuh nggak doyan ya teman-teman yang rasa strawberry. Doyan sih doyan, tapi nggak terlalu gitu. Dia tuh lebih doyan itu yang coklat gitu ya. Malah diambil yang strawberry. Alhasil aku suruh balikin, aku tuker gitu.
Oke teman-teman, setelah kita ngambil diapers tadi, di sini aku juga mau ngecek harga minyak goreng ya. Siapa tahu ada yang diskon, ada yang promo-promo. Tapi ternyata tetap aja mahal ya. Sekarang harga minyak goreng tuh lagi naik teman-teman di sini. Di tempat kalian gimana? Boleh ya tulis di kolom komen. Dan yang terakhir di sini ngambil susu. Oke deh, sampai di sini dulu ya untuk videoku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, motivasi dan juga menghibur. Assalamualaikum. Bye.